Baik teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Wayan Suparta di sini. Nah, sekarang saya mau sedikit berbagi dengan teman-teman karena ada ini sahabat kita yang di Ambon ini selalu bertanya-tanya tentang boilernya ini teman-teman ya. Ini saya pakai boiler di sini teman-teman. Kenapa saya memilih pakai boiler? Karena saya anggap itu lebih praktis, lebih cepat dan lebih hemat. Jadi ada pertanyaan dari saudara saya di Ambon ini, apakah boiler itu mesti harus pakai tabung? Nah, tabung ini tabung penampungan ya. Jadi saya jelaskan sedikit di sini untuk fungsi dari tabung ini teman-teman ya. Nah, ini sudah kepenuhan air ini teman-teman. Kebetulan ini kepenuhan air. Jadi di sini fungsi tabung ini adalah menampung air teman-teman. Nah, itu air uap yang masih basah jadi air di sini. Jadi di sinilah tempatnya kita membuang air supaya uap itu kering. Nah, ini kondisinya air akan keluar di sini teman-teman. Nah, itu air yang kita buang supaya air itu yang keluar beserta minyak itu tidak terlalu banyak teman-teman. Jadi tidak sama sistem kukus. Kalau sistem kukus memang air kelihatan besar keluarnya di minyak itu. Namun kalau kita lihat di waktu yang sama waktu, misalnya kita ambil 4 jam mulai dari stabil pengeluaran minyak. Jadi selama 4 jam kalau yang sistem kukus sudah mencapai 5 kilo, kalau kita di sini pakai boiler bisa mencapai 6 sampai 7 kilo teman-teman dalam waktu 4 jam. Kalau memang itu nilamnya bagus, yang normal ya teman-teman ya. Jangan sampai dibilang kalau memang minyaknya sedikit, misalnya kalau nilam sudah tua banyak batang, itu jelas sedikit ya. Nah, di sini kita buka keran, keluarlah air di situ sampai airnya habis, sehingga yang muncul di situ uap. Ya, uap, lalu kita tutup lagi supaya uapnya tidak terbuang teman-teman ya. Nah, di sini kita tutup kerannya, keran bawah. Berarti ini yang bunyi-bunyi ini di dalam, itu steam yang jalan. Nah, bisa kita dengerin itu suaranya. Jadi kalau kita mau pakai sistem boiler atau steam itu adalah uap panas. Jadi kita perlu pasangkan satu buah tabung itu untuk menyaring air uap yang sudah menjadi air di perjalanan di dalam pipa. Dia akan jadi air, itu akan tertampung di sebuah tabung teman-teman ya. Lalu yang keluar dari tabung itu adalah uap kering, steam sudah kering, tinggal hawa panas yang ditransfer ke ketel ya teman-teman ya. Jadi di situ juga kita mengurangi air limbah yang tersisa di dalam ketel teman-teman. Jadi kalau kita tidak pakai tabung, sama juga kita pakai sistem yang biasa, yang sistem kukus teman-teman ya. Jadi kalau yang sistem kukus itu air kan tidak pernah dibuang, jadi uap basah langsung berhubungan langsung dengan bahan baku yang kita suling, yaitu dengan nilam teman-teman ya. Nah, di sini kita pakai boiler ataukah kita pakai steam. Steam itu adalah uap panas. Nah, di sini untuk tangki dandang ini tangki tempat nilamnya kita tidak perlu terlalu besar.
Jadi dengan ukuran diameter 180 diameter 180 dengan ketinggian 120 cm, selebar plat ya teman-teman ya, selebar plat aja, tidak usah kita bikin tinggi-tinggi. Dan di bawah diambil untuk ruang uap. Nah, itu ruang uap. Di situ termasuk terminal uap. Jadi di situ disebarkan naik melalui ada itu pipa-pipa yang kita lubang-lubangi kayak knalpot teman-teman ya. Ya, knalpot itu untuk penyebaran uap secara merata sehingga pengeluaran minyak itu lebih cepat. Dan ini dengan diameter 180 ini bisa menampung 300 sampai 400 kilo bahan baku. Ya, sampai 400 kilo. Karena sudah pernah saya coba 407 kilo itu kita mendapatkan minyak 12,96. Jadi itu rendemen sudah mencapai di atas 3% teman-teman ya. Nah, ini dengan dandang yang kecil. Kita tidak perlu besar kalau kita pakai steam. Jadi kalau pakai sistem kukus itu dandangnya minimal itu diameter 180 dengan ketinggian 2 meter 40 sampai 2 meter 70, itu ketinggiannya teman-teman. Nah, jadi kalau kita pakai steam itu cukup hanya 120 cm dengan diameter 180 cm. Jadi tempat pun tidak terlalu tinggi teman-teman ya. Nah, itu keuntungan kita kalau pakai steam boiler ya. Dengan pengapiannya pun kita tidak terlalu boros kayu teman-teman. Nah, dengan kondisi kayu seperti ini saja kita sudah bisa mengeluarkan minyak hanya dengan waktu 12 jam. Itu minyak sudah habis teman-teman. Ya, mungkin sedikit dulu video dari saya teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya. Yang baru mampir jangan lupa subscribe teman-teman. Jangan lupa juga di komen, tolong berikan masukan. Mungkin ada yang perlu saya perbaiki. Tolong kalau teman-teman ada ilmunya mohon berbagi teman-teman. Nah, kita di sini sama-sama belajar teman-teman ya. Jangan lupa bahagia teman-teman. Mungkin cukup dulu dari saya. Selamat malam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan teman-teman ya. Ya, tolong dikomentari. Mungkin kalau teman-teman ada ilmunya tolong dibagikan teman-teman ya. Oke, selamat malam. Dah.